Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi judul video admin di sini adalah kesempatan besar jadi ASN P3K, pelamar guru P3K hanya 921.000, peluang terbaik lolos P3K guru, ayo maksimalkan peluang. Berdasarkan hasil verifikasi sementara dari pihak BKN kemarin tanggal, kalau tidak salah, tanggal 27 Juli tahun 2021 didapatkan data verifikasi sementara itu bahwa pelamar guru P3K ternyata hanya 921.000 yang menyelesaikan proses pendaftaran. Tentunya ini sangat jauh dari target dari BKN ataupun Kemendikbudristek teman-teman ya. Ini pelamar guru P3K hanya 921.000 dan jauh dari target yang diharapkan. Nah, namun dibalik dari kurangnya pelamar guru P3K tersebut, ini menjadi kesempatan besar jadi ASN P3K, terutama untuk teman-teman guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah. Seperti itu ya tentunya. Nah, berbeda jika seandainya P3K guru ini dibuka secara umum, pastinya dijamin akan membludak teman-teman ya. Dan ini menjadi kesempatan terbesar bagi teman-teman guru honorer untuk mengunci peluang untuk mendapatkan status sebagai ASN P3K terutama di tahap 1 nanti. Oke, kita lihat informasi resmi dari BKN yang dilansir oleh media elektronik terkenal di Indonesia yaitu jpnn.com. Nah, dilansir di jpnn.com, salah satu media elektronik terpercaya di Indonesia, di sini dijelaskan bahwa pelamar P3K 2021 beruntung. Nah, di sini dikatakan bahwa pelamar P3K 2021 beruntung. Pelamar guru, nah ini khusus guru teman-teman ya. Pelamar guru hanya 921.000. Nah, jadi teman-teman catat, pelamar guru itu hanya 921.000. Otomatis di sini dikatakan bahwa peluang teman-teman itu makin besar, dan pastinya admin sependapat dengan info yang diutarakan oleh jpnn.com. Nah, di sini kita lihat jpnn.com. Di Jakarta, Badan Kepegawaian Negara melansir data jumlah pelamar P3K guru hingga penutupan 26 Juli 2021 pukul 11.59 WIB sebanyak 921.405 orang. Jadi ini adalah merupakan hasil verifikasi dari BKN. Itu penutupan tanggal 26 Juli 2021 didapatkan data pelamar khusus P3K guru itu hanya 921.405 orang. Jumlah tersebut berkurang sebab yang mengisi formulir sebanyak 967.637. Coba dibandingkan teman-teman ya. Teman-teman guru honorer yang mengisi formulir pendaftaran di SSCASN itu sebanyak 967.637 orang ya. Sedangkan setelah hingga penutupan tanggal 26 Juli 2021 ternyata yang data P3K murni yang yang melakukan submit itu hanya 921.405 dari 967.637 orang yang mengisi formulir di SSCASN. Jadi ini kontras sekali teman-temannya, banyak sekali perbedaan ya, puluhan ribu perbedaannya seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu kesempatan juga untuk teman-teman guru honorer. Kita lihat perkembangan yang lain di jpnn.com yang selalu update. Di sini dari jumlah tersebut yang sudah diverifikasi BKN dan dinyatakan memenuhi syarat masuk itu 543.079. Saya ulangi, 543.079 orang yang sudah diverifikasi oleh BKN dan dinyatakan memenuhi syarat. Kalau dikatakan memenuhi syarat, bisa dipastikan 90% itu bakalan lolos seleksi administrasi. Berarti yang bakalan lolos seleksi administrasi untuk P3K guru itu sebanyak 543.079 orang. Nah, ini cukup banyak juga teman-teman ya, mudah-mudahan lolos semua ya dari yang 900.000 tadi yang lebih. Kemudian di sini verifikasi yang tidak memenuhi syarat
atau TMS itu masih nol. Kenapa bisa masih nol? Mudah-mudahan memang tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua memenuhi syarat. Mudah-mudahan ya. Nah, di sini verifikasi tidak memenuhi syarat TMS nol. Belum verifikasi 378.326 orang. Jadi memang kenapa TMS ini masih nol? Karena masih ada yang belum diverifikasi, yaitu sebanyak 378.326 orang. Ya, itu yang belum terverifikasi. Dan mudah-mudahan 378.000 ini 326 orang yang merupakan P3K guru ini lulus semua di seleksi administrasi atau memenuhi syarat atau MS, dan tidak ada satupun yang masuk TMS 0. Kita doakan sama-sama, amin 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 ya robbal alamin ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kesempatan besar teman-teman ya. Tidak sebanyak yang kita bayangkan. Ternyata hanya sekitar 900.000 lebih yang melakukan submit ya, dari 967.000. Sedangkan yang lolos memenuhi syarat itu sebanyak 543.079. Sedangkan TMS masih nol karena masih ada yang belum diverifikasi sebanyak 378.326 orang. Jadi mudah-mudahan ini yang 378.326 orang ini lolos semua ya. Kalau sudah masuk MS atau memenuhi syarat berarti besar kemungkinan bisa lolos seleksi administrasi. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi terbaru dari BKN lainnya. Di sini dikatakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen ya. Jadi Bapak Suharmen yang merupakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN mengatakan jumlah pelamar P3K guru memang tidak terlalu banyak ya. Dikatakan ya langsung oleh Bapak Suharmen, jumlah pelamar P3K guru memang tidak terlalu banyak dibandingkan jumlah formasi yang disiapkan. Itu 520.000 lebih ya. Seperti itu, 520.000 lebih ya. Sekarang kita coba lihat lagi. Nah, di sini penerimaan PPK tahun ini memang spesifik untuk menyelesaikan guru honorer yang sudah terdata di Dapodik. Jadi salah satu faktor sehingga pelamar guru P3K ini tidak terlalu banyak itu karena yang akan diselesaikan guru honorernya itu adalah teman-teman yang terdata di Dapodik. Itu difokuskan bagi teman-teman guru honorer yang terdata di Dapodik, baik itu guru honorer swasta ataupun guru honorer daerah. Dan X kategori 2 di database BKN dan lulusan PPG, kata Suharmen kepada jpnn.com Selasa 27 Juli bulan 7. Dia menjelaskan bahwa jumlah pelamar P3K 2021 guru dibatasi teman-temannya sehingga tidak membludak. Bagi mereka yang belum menjadi guru honorer itu tidak bisa mendaftar untuk ikut seleksi kompetensi tahap 1. Berarti ini untuk lulusan fresh grade yang harus di tahap 2 nantinya. Seperti itu ya. Nah, jadi memang dari penjelasan ini yang memang difokuskan oleh pemerintah terutama Kemendikbudristek adalah teman-teman yang terdata di aplikasi Dapodik untuk diselesaikan statusnya sebagai guru honorer, diupdate ke ASN P3K. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Dugaan saya dengan dilakukannya flagging terhadap data pelamar oleh Kemendikbudristek membuat ruang gerak peserta untuk mendaftar juga menjadi sangat terbatas. Makanya tidak sampai 1 juta kan pelamarnya ya. Target kan sebenarnya 1 juta pelamar, ternyata tidak sampai 1 juta teman-teman ya. Suharmen menyebutkan kemungkinan besar selama ini peminat menjadi aparatur sipil negara yang terbanyak itu sebenarnya datang dari kelompok fresh grade, artinya yang tidak pernah mengabdi di sekolah ya, atau tidak pernah mengabdi di instansi. Itu sebenarnya yang paling banyak pelamarnya ya. Namun karena dibatasi dengan adanya aturan harus terdata di Dapodik, makanya di P3K guru ini tidak terlalu banyak, tidak sebanyak CPNS. Seperti itu. Kita coba lanjut. Nah, di sini ini bisa dilihat dari jumlah pelamar CPNS teman-teman ya, itu sampai 3 jutaan. Nah, bandingkan dengan P3K teman-teman ya. Kalau P3K guru itu tidak cukup 1 jutaan. Sedangkan kalau kita lihat jumlah pelamar CPNS sendiri itu mencapai 3 juta
3 juta lebih ya teman-teman, 3 jutaan lebih ya, seperti itu, luar biasa ya. Untuk pelamar CPNS memang apa yang dikatakan oleh Bapak Suharmin itu tepat, karena memang untuk pendaftaran ASN itu memang lebih didominasi oleh lulusan fresh graduate atau lulusan S1 baru. Sedangkan memang kalau di P3K Guru itu dibatasi bagi teman-teman guru honorer yang terdata di Serper Dapodikdasmen. Nah, coba dibandingkan dengan CPNS ini mencapai 3 jutaan lebih. Kalau yang P3K itu hanya sekitar 900.627 ya, hampir 900-an ribu lebih, tidak cukup 1 juta. Bahkan yang tidak melakukan submit itu cukup banyak juga, sehingga mengurangi kuota yang ada di P3K Guru ini. Dan sebenarnya ilustrasi ini justru menjadi salah satu keuntungan terbesar bagi teman-teman guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik untuk segera mengunci status menjadi guru ASN P3K di tahun 2021, tepatnya di tahap 1, seperti itu nak ya. Seperti itu ya, sorry. Jadi oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini ya video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.